for during stairway to... I had enough. Okay, that's it. That's enough. Swear, it would be better if you just said nothing than... That's enough. Open up. Assalamualaikum semua para aset trading girl. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insyaallah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 7 episode terakhir. Tapi sebelum saya mulai ceritanya, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, termasuk karena kembali telat lagi untuk upload video ini. Yang pastinya itu semua terjadi diakibatkan kesibukan Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Dan untuk hal itu, sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan terima kasih sampai saat ini Anda semua masih tetap setia mendengarkan saya bercerita. Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit dulu tentang kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya Katrina yang menginginkan informasi untuk menyelamatkan dirinya dari sindikat Thompson mencoba memanfaatkan Dembe dengan menculik Imam Asmal, guru spiritual Dembe itu, dengan niat Dembe mau mengungkapkan semuanya kepada Katrina. Tapi untungnya Reddington dan anak buahnya berhasil tiba sebelum Dembe mengungkapkannya kepada Katrina, yang dimana akibat pengorbanan Berdi tangan kanan Katrina itu, Katrina pun berhasil melarikan diri lalu pergi menemui Agent Kin. Namun apakah yang akan terjadi di cerita kali ini? Apakah yang akan dilakukan Agent Kin dan Katrina? Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Reddington setelah mengetahui ternyata Katrina masih hidup? Dimana untuk hal itu sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. Tapi saya ingatkan, pastikan untuk cerita kali ini Anda semua mendengarkan baik-baik apa yang akan saya sampaikan, karena di sini akan terungkap siapa identitas Reddington sebenarnya. Dan untuk hal itu seperti biasa, tetap perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. What? I'll be right there. Dimana untuk season 7 episode terakhir ini, cerita dimulai di sebuah hotel, dimana di sini kita diperlihatkan pria ini mendatangi kamar hotel yang kebetulan di sebelahnya ada kamar tempat seorang kriminal menjadi tahanan rumah. Dan saat ini diawasi oleh dua petugas US Marshal ini, dimana di sini petugas US Marshal yang memang diperintahkan atasannya memantau aktivitas di lantai ini mencoba bertanya ada urusan apa pria ini datang ke kamar yang ada di lantai ini. Pria ini yang mendengar itu pun beralasan bahwa dia adalah bagian medis dan datang ke sini akibat pria yang ada di dalam kamar tersebut adalah tamu penting di pemerintahan dan diduga terkena paparan radiasi nuklir, dan untuk itulah dia datang untuk memeriksanya. Dimana setelah dia masuk, pria ini pun mengkonfirmasi bahwa pasiennya harus segera dibawa ke rumah sakit. Tapi setelah dua petugas medis lainnya datang membawa keranda dengan alasan penyakitnya bisa saja menular, pria ini pun terpaksa menutup kamarnya selama proses pengangkutan. If the giggles could kill you. Tapi ternyata tak lama setelah dia menutup pintu kamar hotelnya, ternyata itu hanyalah siasatnya saja agar bisa lepas dari pengawasan US Marshal. Dan pria yang kita duga adalah pasiennya ternyata adalah anggotanya. Dan niat mereka datang ke sini tidak lain dan tidak bukan untuk membebaskan pria yang menjadi tahanan rumah ini, dengan alasan dia dikirim oleh rekan dari pria ini untuk membebaskannya. Di
Dimana untuk menonaktifkan gelang kaki pelacak yang digunakannya, mereka pun menggunakan alat yang sudah mereka siapkan. Hingga akhirnya setelah berhasil membawa target mereka, US Marshal itu pun baru menyadari jumlah mereka bertambah setelah memasuki liftnya. Di mana sempat terjadi baku tembak antara kedua belah pihak, tapi pada akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri membawa pria yang menjadi tahanan rumah itu. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini. Dan akibat Reddington ada mendengar kejadian tersebut dari para asetnya, sebelum Reddington memberikannya sebagai kasus kepada Agent Kin, di cerita kali ini kita akhirnya akan kembali melihat Dom, kakek kandung Agent Kin yang sudah mulai sadarkan diri dari koma panjangnya. Tapi di sini ada informasi yang perlu saya sampaikan, yaitu aktor yang memerankan Dom, kakek kandung Agent Kin sebelumnya, ternyata telah digantikan oleh pria ini. Jadi untuk itu jangan ditanya lagi kenapa kakek kandung Agent Kin wajahnya telah berubah. Kembali ke cerita, di sini Dom akhirnya mengetahui semuanya setelah Reddington menceritakan bahwa selama Dom koma, Agent Kin sudah mengetahui bahwa Reddington ini bukanlah Ilya Kozlov, dan Agent Kin tahu Dom telah membohonginya, yang dimana Dom yang mendengar itu menyalahkan Reddington karena dia sudah mendapatkan kepercayaan cucunya. Namun akibat Reddington ini, Dom terpaksa berbohong dan Agent Kin pasti telah membencinya. Dan tak lama setelah Dom menyampaikan kekesalannya, Reddington akhirnya mendatangi Agent Kin untuk memberikannya kasus, yaitu tentang Roanoke yang dicurigai Reddington jasanya akan digunakan oleh Katrina untuk Katrina melarikan diri. Dimana setelah mendapatkan penjelasan dari Reddington tentang kasus yang akan FBI kerjakan, Agent Kin pun memberikan kasusnya kepada rekan-rekannya dan menjelaskan semuanya sepak terjang yang menjadi blacklist kali ini, yang baru-baru ini diketahui telah membebaskan seorang kriminal yang kita lihat di scene awal tadi. Dan dari informasi yang Reddington berikan, Reddington memiliki foto yang diketahuinya adalah sebagai Roanoke yang memiliki bekas luka di pipinya itu. Tapi setahu kita, kejadian di scene awal tadi, pelakunya tidak ada yang memiliki bekas luka di pipinya. Dan kenapakah bisa seperti itu? Nanti saya akan menjelaskannya. Karena sebelum kita mengungkap hal itu, kita akan fokus kepada Agent Kin dan kawan-kawan terlebih dahulu. Dimana di sini Cooper yang paham bahwa Reddington memberikan kasus Roanoke ini adalah untuk menangkap Katrina, ibu Agent Kin. Cooper pun bertanya kepada Agent Kin bagaimana dengan perasaan Agent Kin. Apakah Agent Kin akan baik-baik saja? Karena jika FBI berhasil menangkap Roanoke, maka FBI juga akan menangkap ibu Agent Kin, yaitu Katrina. Dan pastinya Katrina akan mendapatkan hukuman berat, yaitu hukuman mati atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Dan apakah Agent Kin bisa berjanji bahwa kesetiaan Agent Kin akan tetap kepada FBI? Your allegiance has to be to us. Can you promise me that? Dimana Agent Kin yang mendengar itu dengan sedikit rasa sedih menjawab bahwa dia berjanji kesetiaannya akan tetap kepada FBI meski target mereka kali ini adalah ibunya, yang kemungkinan besar jika ditangkap akan mendapatkan hukuman mati. Can you promise me that? I can. Okay then. Dan sebelum kita melihat penyelidikan yang dilakukan Agent Kin dan kawan-kawan untuk menemukan Roanoke, kita akan ke sisi lain terlebih dahulu, yaitu tentang kriminal yang berhasil dibebaskan di scene awal tadi. Dan ternyata setelah dia cukup jauh melarikan diri sampai ke Philadelphia, pria yang telah berhasil membebaskannya dengan susah payah malah melakukan hal ini. Yaitu membunuhnya dengan satu kali tembakan, yang membuat kita bertanya-tanya, jika tujuannya hanya ingin membunuhnya, kenapa harus bersusah payah menyelamatkannya terlebih dahulu? Dan untuk menjawab pertanyaan itu, kurang lebih beginilah penjelasannya. Jadi sebenarnya pria ini telah disewa
oleh Katerina. Dia diperintahkan Katerina untuk membebaskannya lalu membunuhnya. Dan semata-mata itu semua dilakukan agar Reddington menganggap bahwa itu adalah Roanoke. Lalu Reddington akan memberikannya sebagai kasus kepada FBI karena menganggap Katerina akan melarikan diri menggunakan jasa Roanoke itu. Jadi bisa dibilang sampai saat ini rencana Katerina telah berjalan sesuai yang diharapkannya. Namun apakah sebenarnya agenda Katerina melakukan hal itu? Dimana untuk hal itu sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. No. Sementara untuk Reddington yang ternyata merasa ada kejanggalan tentang Roanoke memaksa pria Cina ini untuk memberikan informasi tentang Roanoke yang asli. Karena dari informasi yang Reddington dapatkan, ketika Roanoke berada dalam penjara dahulu kala, pria Cina inilah yang membantu pelarian Roanoke itu. Yang tentu saja awalnya pria ini tak mau memberikan informasi sama sekali, tapi dengan ancaman Reddington seperti biasanya, pria Cina ini pun pada akhirnya memberikan informasi kepada Reddington bahwa sepengetahuannya setelah Roanoke melarikan diri dari penjara, Roanoke pergi ke Puerto Rico, namun pria ini tidak mengetahui tepatnya ada di mana. Mengetahui hal tersebut, Reddington pun memerintahkan Hedy untuk melacaknya dengan harapan bisa mengetahui jelas tentang Roanoke yang asli itu. Don't worry, Raymond. I'm on it. Sementara untuk Agent Kin dan Donald dalam penyelidikannya tentang kasus yang mereka kerjakan, petugas US Marshal ini memberikan keterangan bahwa pelakunya menggunakan ambulan lapis baja, dan pernyataannya dikonfirmasi oleh video CCTV yang diberikan oleh Aram bahwa memang benar yang digunakan pelaku adalah ambulan lapis baja. Mengetahui hal tersebut, Agent Kin dan Donald berencana untuk meminta bantuan Reddington karena mereka yakin Reddington pasti mengetahui tentang bengkel yang menyediakan jasa semacam itu. Hingga akhirnya dengan bantuan yang Reddington berikan, Donald dan Agent Kin pun menemui kenalan Reddington bernama Eduardo ini yang biasa memodif ambulan lapis baja. Tapi tentu saja bukan Eduardo ini yang memodif ambulan yang digunakan oleh pelaku, namun dia mengetahui tentang bengkel mana yang menjadi target Agent Kin dan Donald. Tapi tentu saja informasinya tidak akan diberikannya secara cuma-cuma. Mengetahui hal itu, Donald yang yakin para anak buah Eduardo ini visa kerjanya pasti bermasalah, mengancamnya untuk segera memberikan informasi tentang bengkel yang menjadi target FBI. Karena jika tidak, Donald akan membuat masalah untuk Eduardo ini, yang dimana akibat ancaman Donald, Eduardo pun akhirnya memberikan lokasi tentang bengkel yang sudah memodif ambulan lapis baja yang digunakan oleh anak buah Katerina itu. Tapi sayangnya ketika Agent Kin dan Donald pergi ke lokasinya, tidak ada seorang pun di bengkel ini. Namun mereka mendapatkan konfirmasi bahwa memang benar di tempat inilah pelaku memodif ambulannya. Dan di sini Agent Kin akhirnya menyadari tentang rencana ibunya setelah dia menemukan sebuah foto di tempat ini yang bisa saya konfirmasikan foto tersebut adalah lokasi tempat dom kakek kandung Agent Kin berada. Tapi Agent Kin yang tak ingin Donald sampai mengetahui hal tersebut akhirnya menyembunyikan foto yang telah ditemukannya itu. Dan ternyata setelah mendapatkan foto tersebut, Agent Kin langsung menemui Katerina yang saat ini menginap di sebuah hotel, yang membuat kita akhirnya mengetahui bahwa selama ini Agent Kin ternyata ada di pihak ibunya, dan semua perkataannya yang katanya dia akan tetap setia kepada FBI ternyata hanyalah bohong. Dan di sini sebetulnya Agent Kin mengetahui tentang rencana yang dibuat Katerina ini tentang Roanoke itu. Namun yang tidak diketahuinya adalah mengapa Katerina mengawasi dom kakek kandung Agent Kin, yang dimana untuk hal itu Agent Kin meminta penjelasan apa sebenarnya yang telah direncanakan
oleh Katrina ini. I think it's time you tell me everything. Mendengar itu, Katrina pun menjelaskan bahwa memang benar Roanoke adalah rencana pelariannya. Namun Katrina tidak bisa pergi begitu saja jika dia masih tetap menjadi buruan dari sindikat Thompson. Oleh sebab itu, Katrina akan menculik Dom agar bisa mendapatkan informasi yang diinginkannya, yaitu tentang arsip Sikorsky. Karena Katrina berkeyakinan arsip Sikorsky bisa membuktikan agar sindikat Thompson tak memburu Katrina ini. Agent Keen yang penasaran pun akhirnya bertanya, apa sebenarnya arsip Sikorsky itu, lalu siapa sebenarnya identitas Reddington yang asli? Dimana Katrina yang mendengar itu pun menjawab, What do you know about N13? Don't know what that Not a is. what, a who. bahwa sampai saat ini untuk identitas Reddington, Katrina juga tidak mengetahuinya. Namun dari dugaan dan informasi yang dimiliki oleh Katrina menyampaikan bahwa ada seorang agen atau mata-mata Rusia yang dikenal dengan sebutan N13. Huruf N adalah singkatan dari Neopozheny yang artinya dalam bahasa Rusia adalah tak dikenal, dan angka 13 mewakili 13 paket informasi yang N13 curi dari markas besar KGB di Rusia pada tahun 1990, dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui identitas N13 itu yang sudah menjadi pengkhianat Rusia yang tak pernah terbukti keberadaannya. Dan dari informasi yang didapatkan oleh Katrina ini, CIA, MSS, MI5 dan Mossad menganggap N13 masih aktif sampai saat ini, dan semuanya meyakini N13 masih terus berusaha memecahkan atau mengumpulkan informasi paling berbahaya milik semua badan intelijen tersebut, dan N13 menyusunnya menjadi sebuah arsip yang disebut sebagai arsip Sikorsky. Dan dari spekulasi Katrina, Reddington adalah N13. Itulah sebabnya dia sangat kuat hingga bisa mengendalikan pemerintahan, karena Reddington pasti memiliki arsip Sikorsky itu. So N13, Reddington, is a mole. Namun apa hubungannya KGB maupun sindikat Thompson memburu Katrina ini? Jadi untuk sindikat Thompson yang ketuanya bernama Neville Thompson ini, dia adalah raja narkoba dan raja kriminal yang ada di Rusia, yang juga memiliki hubungan dengan Bratva Rusia atau Yakuzanya Rusia. Dan biasanya Thompson menggunakan pelabuhan milik Bratva Rusia untuk memindahkan narkobanya. Dan 30 tahun yang lalu, akibat ulah N13, terungkaplah operasi penyelundupan narkotika milik Neville Thompson itu. Dan akibat hal itu, agar Neville Thompson ini tidak buka mulut tentang keterlibatan Bratva Rusia, kelompok Bratva Rusia itu pun membunuh keluarga dari Neville Thompson ini sebagai peringatan untuknya. Jadi sejak saat itulah Neville Thompson ini sangat dendam kepada N13. Namun kenapa Thompson malah memburu Katrina ini? Dimana untuk hal itu semuanya disebabkan oleh Reddington, Dom, dan juga Ilya Kozlov. Karena mereka bertiga telah memberi informasi kepada KGB dan Thompson, Katrina Rostovala agen N13 itu. Jadi itulah sebabnya Katrina menjadi buruan KGB dan juga sindikat Thompson sampai saat ini. Dan untuk itulah, agar bisa membuktikan kepada dunia bahwa Katrina bukan N13, Katrina akan menculik Dom karena Dom tahu tentang arsip Sikorsky itu. Namun untuk mewujudkannya, Katrina berharap Agent Keen mau membantunya. Karena Katrina juga berjanji Katrina tidak akan menyakiti Dom, kakek kandung Agent Keen itu. Yang pada akhirnya setelah mendengar itu semua, Agent Keen pun menjadi dilema kepada siapa dia harus berpihak, apakah kepada ibunya ataukah kepada Reddington. Karena jika memang dia ingin berpihak kepada ibunya, Agent Keen cukup memberitahu kepada Reddington dan FBI tentang foto yang ditemukannya itu, yaitu bahwa Katrina berencana untuk menculik Dom agar Reddington yang merasa khawatir segera memindahkan Dom. Namun di saat itulah rencananya Katrina
akan menculik Dom, karena akan sangat sulit untuk menculik Dom jika Dom berada di tempat saat ini dia dirawat yang dijaga sangat ketat oleh para anak buah Reddington. Hingga akhirnya untuk langkah apa yang diambil oleh Agent Keane, sebelum Agent Keane memutuskannya, Agent Keane pun bertanya kepada Reddington ketika Reddington diculik di Paris, apa yang sebenarnya yang diinginkan ibunya itu. Dimana pertanyaan itu sebenarnya adalah tes untuk Reddington ini. Karena jika Reddington menjawabnya dengan jujur, maka bisa dipastikan Agent Keane akan memihak kepada Reddington. Tapi di sini lagi-lagi Reddington tak menjawab pertanyaan Agent Keane yang akhirnya membuat Agent Keane memberitahu Reddington bahwa dari petunjuk yang didapatkannya, Agent Keane menemukan foto tentang lokasi ini yang intinya Katrina ingin menculik Dom. Tetapi yang Reddington tidak tahu adalah Agent Keane sudah menjadi bagian dalam rencana penculikan itu. Karena akibat Reddington tidak jujur kepadanya, Agent Keane pun memutuskan untuk memihak kepada Katrina, ibunya itu. And I will be in the follow car. Copy that. TV feeds in the air and got the snipers on the roof. I might have known. Minute you tell me I'm safe. Ya akhirnya akibat informasi yang diberikan oleh Agent Keane dengan bantuan yang FBI berikan, Reddington pun berencana untuk memindahkan Dom ke tempat persembunyiannya yang baru. Tapi ternyata di sela-sela mereka menyiapkan rencananya, Agent Keane mendatangi Eduardo, meminta Eduardo untuk memodif agar ban mobil yang Agent Keane gunakan nantinya anti kempes, dengan imbalan Agent Keane akan memberikan kemudahan agar Eduardo bisa dengan mudah memperpanjang visa kerja untuk para anak buahnya. You scratch my back, I scratch yours. It's like you were never here. Hingga akhirnya setelah semuanya sudah siap, Agent Keane pun sengaja bertanya kepada Reddington jalur mana yang akan mereka lewati. Yang tentu saja niat Agent Keane adalah agar Katrina mengetahuinya, karena saat ini ternyata Agent Keane menggunakan penyadap. You get that? Yes. We'll take back roads to 135. Dan ketika mereka sudah dalam perjalanan menuju tempat persembunyian yang baru, di sisi lain Heidi yang diperintahkan Reddington melacak Roanoke yang asli akhirnya berhasil menemukannya. Tapi ternyata Roanoke yang asli saat ini sedang sakit parah, yang membuat Heidi segera menghubungi Reddington memberitahu bahwa siapapun yang mengincar Dom bukanlah Roanoke, dan Reddington sedang dipermainkan oleh seseorang. Somebody's playing you. Reddington yang mengetahui itu pun segera menghubungi Agent Keane untuk segera memutar balik saja, karena mereka telah dijebak. Tapi sayangnya di sini Reddington akhirnya baru mengetahui bahwa Agent Keane adalah bagian yang sudah menjebak Reddington. Namun Agent Keane berjanji Dom tidak akan disakiti, karena ibunya telah berjanji kepada Agent Keane tentang hal itu. Elizabeth, what have you done? But don't worry, Dom will be safe. Hingga akhirnya dengan alat yang sudah disiapkan, Agent Keane pun berhasil membawa Dom dan lepas dari pengawasan Reddington maupun FBI. Yang dimana setelah Agent Keane berhasil sampai di lokasi tujuannya, terlihat Dom pun segera dipindahkan oleh para anak buah Katrina untuk dibawa ke tempat persembunyian mereka. So we've been conned. Sementara untuk Donald dan kawan-kawan, akibat kejadian penculikan ini, mereka pun sangat tidak menyangka ternyata Agent Keane telah mengkhianati mereka. Namun untuk alasannya, mereka mungkin bisa memahami ini adalah masalah keluarganya. Tapi bagaimanapun, hal yang dilakukan Agent Keane tidak bisa dibenarkan. Dan untuk itu, Cooper akan memasukkan Agent Keane dalam perburuan FBI yang awalnya ditolak oleh Donald, Agent Park, dan Aram. Namun setelah Cooper menjelaskan bahwa sebetulnya Cooper juga tak ingin melakukan ini, tapi Agent Keane sudah mengkhianati FBI, dan suka atau tidak, Agent Keane adalah tersangka atas penculikan Dom, kakek kandungnya sendiri, yang mungkin saat ini dalam bahaya, dan untuk itu mereka harus melakukannya. But we have a job to do, so
Let's go do it. Dimana setelah Cooper menyampaikan hal itu, ternyata Donald mendapat pesan dari Agent Keen yang akhirnya membuat mereka bertemu secara diam-diam. Dan di sini Agent Keen berharap Donald mau memahami tentang apa yang sudah dilakukan Agent Keen dan berharap Donald juga mau membantunya karena Agent Keen juga berjanji Dom tidak akan disakiti karena Agent Keen dan Katrina hanya menginginkan jawaban yang bisa membuat Katrina hidup dengan tenang. Tapi ternyata di sini Donald yang memegang teguh prinsipnya berencana untuk menangkap Agent Keen saja. Namun tentu saja Agent Keen yang menduga Donald akan menolaknya akhirnya melakukan ini, yaitu sebuah ciuman yang membuat Donald lengah. Karena akibat ciuman itu Agent Keen berhasil mengambil senjata Donald yang akhirnya Donald pun terpaksa membiarkan Agent Keen pergi. We enhance the resolution. You're already looking at it. The plate's a fake. Dan setelah keesokan harinya, Reddington yang tak memiliki petunjuk sama sekali menemukan Dom akhirnya datang ke Blackside berharap FBI memiliki petunjuk untuk menemukan Agent Keen. Tapi Cooper menolak membagi informasinya karena Cooper yakin jika Reddington sampai menemukannya lebih dulu, Reddington pasti akan membunuh Katrina dan Cooper tak ingin itu sampai terjadi. Mengetahui hal itu, Reddington pun sengaja memancing emosi Donald yang membuat Dembe berhasil memasang penyadap sekaligus pelacak di pakaian yang digunakan oleh Donald. Ini For during stairway to Okay, that's it. We're done here. For during stairway to Okay, that's it. Dan untuk Agent Keen, awalnya dia pun berusaha untuk mencari tahu kebenaran tentang siapa Reddington sebenarnya. Karena Agent Keen sudah mengetahui bahwa Reddington bukanlah Ilya Kozlov. Tapi lagi-lagi untuk hal itu, Dom tidak bisa memberitahu Agent Keen karena ini demi keselamatan Agent Keen dan juga Agnes. I want this to live with this. Agent Keen pun akhirnya juga menyampaikan bahwa dia tahu tentang arsip Sikorsky itu dan bahkan N13. Namun untuk N13, Dom memperingatkan Agent Keen untuk berhati-hati jika Agent Keen menyebut nama itu. Karena jika Agent Keen menyebut nama itu di sekitar orang dan waktu yang salah, Agent Keen tak akan hidup untuk menyesalinya. Namun Agent Keen yang mendengar itu tak memperdulikannya karena Agent Keen yakin Reddington lah N13 dan Reddington memiliki arsip Sikorsky itu. Dan untuk itu Agent Keen ingin Dom memberitahu kebenarannya di mana arsip Sikorsky itu agar Agent Keen bisa melindungi ibunya. Tapi lagi-lagi Dom menyampaikan bahwa Agent Keen tidak mengerti karena Dom tidak bisa memberitahu kepada Agent Keen rahasianya. Karena rahasia apapun yang Dom ketahui itu bukanlah milik Dom. Dan Agent Keen tidak perlu mempercayai Dom. Tapi jika Dom mati, Dom tahu dia telah melakukan yang terbaik demi melindungi Agent Keen dan juga Agnes. Did my best to protect you and Agnes. Namun meski Dom sudah menyampaikan secara tegas bahwa dia tidak bisa memberitahu apa yang diinginkan Agent Keen pun terus menekan kakeknya yang akhirnya membuat kondisi Dom tidak stabil dan akhirnya untuk menenangkan kondisi Dom, sang dokter pun terpaksa membiusnya. Dan di sini Agent Keen yang mengetahui dari sang dokter bahwa Dom membutuhkan peralatan medis yang lain, Agent Keen pun terpaksa menghubungi Donald, meminta bantuannya dan akan bertemu di lokasi yang mereka sepakati. Namun di sini mereka tidak menyadari bahwa Reddington saat ini sedang mendengar percakapan mereka akibat penyadap yang dipasang oleh Dembe tadi. Dan akibat mendengar hal itu, Reddington pun meminta Dembe untuk memerintahkan Chuck dan Morgan untuk mengikuti Donald. We should have Chuck and Morgan follow Donald. Dimana setelah Donald dan Agent Keen bertemu, setelah Reddington mendengarkan Agent Keen menyampaikan kepada Donald bahwa Dom saat ini ada di sebuah distrik gudang yang belum diketahui pasti lokasinya, Reddington pun segera memerintahkan anak buahnya untuk segera mengamankan Agent Keen.
Target secure. Tapi Donald dibiarkan untuk pergi saja, yang tentu saja Donald pun akhirnya melaporkannya kepada Cooper dan menjelaskan semuanya. Tapi di sini meski Cooper meminta Reddington melepaskan Agent Keen, Reddington tidak akan melakukannya karena Agent Keen pasti akan pergi untuk memberitahu Katarina. Dan untuk hal itu Cooper akan menerimanya. Tapi Cooper mengingatkan jika Reddington menemukan lebih dulu Katarina, Cooper menegaskan bahwa Reddington tidak boleh membunuhnya. Yang tentu saja Reddington tidak bisa menjanjikan untuk hal itu karena semuanya tergantung situasi nantinya. Di mana selagi anak buah Reddington sedang mencari pasti lokasi gudang tempat Dom ditahan, di sisi Dom dan Katarina, akibat Dom yang mengalami halusinasi kembali ke masa lalu, terlihat di sini Dom sangat senang melihat putrinya yang berwajah ini. Dan akibat hal ini, Katarina yang ini pun memanfaatkannya agar Dom memberitahu tentang arsip Sikorsky itu, yang dimana Dom pada akhirnya memberitahu bahwa arsip Sikorsky itu dimiliki oleh Katarina dan juga Reddington. Reddington, he has the archive. And so do you. Namun sayangnya di sini kita tidak diberitahu pasti detailnya bagaimana. Tapi yang jelas di sini Katarina yang ini pun akhirnya mengetahui tentang arsip Sikorsky itu yang bisa menyelamatkannya agar tidak menjadi buruan Townsend maupun KGB. Dan selagi Dom menceritakan detail kepada Katarina tentang arsip Sikorsky itu, di sisi Reddington dan Agent Keen pun menyampaikan kepada Reddington bahwa Agent Keen tahu Reddington adalah N13 dan Agent Keen juga tahu tentang arsip Sikorsky. Namun di sini Reddington yang mendengar itu terlihat cukup terkejut karena Agent Keen sudah mengetahui terlalu banyak. Tapi meski begitu, Reddington juga tidak menyangkalnya yang membuat kita berspekulasi. Sepertinya Reddington ini memang benar adalah N13. Terlebih, Dom juga sudah mengkonfirmasi bahwa Reddington adalah salah satu orang yang memiliki arsip Sikorsky itu. Di mana tak lama setelah ini, anak buah Reddington pun menghubunginya memberitahu bahwa mereka sudah menemukan gudang yang diduga kuat tempat Dom ditahan. Namun Reddington yang mendengar itu meminta anak buahnya untuk terus mengawasinya sampai Reddington tiba di lokasinya. Agent Keen yang mendengar itu pun menyampaikan dengan berkata jika Reddington sampai membunuh ibunya, maka Agent Keen memastikan hubungan yang dimiliki Agent Keen dan Reddington semuanya akan berakhir. Karena jika itu terjadi sampai kapanpun, Agent Keen tidak akan pernah memaafkan Reddington ini. If you hurt her, we're done. Tapi Reddington yang mendengar ancaman itu pun hanya menatap sinis saja dan akhirnya tetap pergi meninggalkan Agent Keen yang akan dijaga oleh Dembe ini. Di mana tak lama setelah kepergian Reddington, Agent Keen yang mengetahui Katarina dalam bahaya sempat melakukan percobaan melarikan diri, tapi Agent Keen tidak berdaya karena Dembe tidak membiarkannya begitu saja meski Agent Keen sudah memohon kepadanya. You know this is wrong! Why are you helping him? Dan untuk Reddington, ketika Reddington dan anak buahnya tiba di lokasi Dom berada, mereka berhasil melumpuhkan anak buah Katarina yang ada di lokasi ini. Tapi sayangnya Katarina berhasil melarikan diri setelah mendapatkan semua informasi yang diinginkannya. Sementara untuk Dom, akibat kurangnya peralatan medis untuk Dom, di saat-saat terakhirnya Dom pun memberitahu Reddington bahwa Reddington sudah terlambat karena Dom sudah memberitahu Katarina semuanya. You're too late. I told her everything. Yang pada akhirnya ketika Agent Park dan Donald berhasil tiba di lokasi ini, kita pun mendapatkan konfirmasi bahwa Dom kakek kandung Agent Keen dinyatakan telah meninggal dunia. Dan di sini Reddington pun menghubungi Dembe memberitahu bahwa Dom telah wafat dan Katarina sudah mengetahui semuanya. Namun Reddington akan mencegatnya agar Katarina tak memberikan informasi yang didapatkannya dari Dom kepada William Heidegger yang diketahui Reddington
adalah salah satu perwakilan tertinggi sindikat Townsend yang ada di Amerika. Dan untuk itu, Reddington ingin Dembe membawa Agent King ke apartemen Dembe agar Dembe bisa segera menyusul Reddington. Yang pada akhirnya, tak lama setelah ini, Reddington pun berhasil tiba di kediaman William Heidegger yang dijaga sangat ketat ini. Tapi tentu saja, anak buah Reddington segera melumpuhkannya, yang akhirnya membuat Reddington berhasil memasuki kediaman Heidegger, salah satu perwakilan dari sindikat Townsend. Dan tak lama setelah ini, kita pun akhirnya diperlihatkan sosok dari William Heidegger itu, yaitu pria ini, yang dimana di sini Katerina akhirnya menelponnya untuk membuat kesepakatan bahwa Katerina bukanlah N13, dan Katerina mengetahui identitas N13 sebenarnya. Tapi sebagai jaminan keamanan untuk Katerina ingin bertemu secara empat mata jika Heidegger ingin mengetahui sebenarnya identitas dari N13 itu. Mengetahui hal itu, mereka pun sepakat untuk bertemu yang lokasinya diberikan oleh Heidegger ini. Tapi di sini Katerina tidak menyadari bahwa ketika dia melakukan kesepakatan dengan Heidegger sedang dalam genggaman Reddington. Dan di sini Reddington pun kembali menghubungi Dembe yang saat ini ingin membawa Agent King ke apartemennya. Dan Reddington menyampaikan kepada Dembe bahwa dia akan melakukan pertemuan dengan Katerina, dan Reddington akan mengirimkan lokasinya melalui pesan singkat agar ketika Dembe selesai dengan Agent King, Dembe bisa segera menyusul Reddington. Di mana tak lama setelah Reddington menutup teleponnya, di sini Dembe pun akhirnya memberitahu Agent King bahwa Dom telah wafat, dan Dembe turut berduka atas wafatnya kakek kandung Agent King itu. Di mana Agent King yang mendengar itu pun memohon kepada Dembe untuk membiarkannya pergi karena dia sudah kehilangan kakeknya, dan Agent King tak ingin dia kehilangan ibunya lagi. Namun meski Agent King memohon seperti itu, Dembe tetap tidak bisa membiarkan Agent King pergi, yang akhirnya ketika Dembe lengah, tiba-tiba inilah yang terjadi. Di mana akibat yang dilakukan Agent King pun berhasil memancing Dembe keluar mobil, yang membuat Agent King berhasil menguasai mobilnya. Dan di sini Dembe bisa saja menghentikannya, tapi Dembe yang tak sanggup jika menembak Agent King, Dembe pun akhirnya terpaksa membiarkan Agent King pergi. Dan dalam perjalanan Agent King ke lokasi pertemuan Reddington dan Katerina, setelah mengetahui lokasinya dari ponsel Dembe, Agent King pun menghubungi Donald menggunakan ponsel Dembe, meminta bantuannya untuk membawa pasukan ke lokasi pertemuan Reddington dan Katerina, dengan harapan FBI bisa menghentikan agar Reddington tidak membunuh ibunya. Get there, now. Where are you? I'm on my way. Sementara untuk Katerina itu sendiri yang baru saja tiba di lokasi pertemuan, dia pun segera memberitahu Heidegger yang sedang duduk dengan berkata bahwa Reddington adalah N13 dan Reddington memiliki arsip Sikorsky. Tapi Katerina tidak menyadari bahwa Heidegger yang duduk di sini hanyalah jasadnya saja, karena ternyata Reddington sudah membunuh William Heidegger itu. No, I don't believe he did. Mengetahui Katerina yang sudah terpojok tanpa sepengetahuan Reddington, Katerina pun sengaja menghubungi ponsel Agent King yang terlihat ponsel Agent King masih ada di tempat Agent King tadi ditahan. Namun percakapan Reddington dan Katerina selanjutnya akan menjadi pesan suara yang ada di ponsel milik Agent King, yang tentu saja niatnya agar Agent King mendapatkan bukti tentang siapa Reddington sebenarnya. Dan di sini Katerina pun akhirnya memancing percakapan yang membuat Reddington dikonfirmasi adalah N13 dan Reddington memiliki arsip Sikorsky itu, yang tentu saja dengan ini Reddington pun tidak bisa begitu saja membiarkan Katerina ini pergi. Tapi Katerina yang mendengar itu pun menjawab dengan berkata bahwa Reddington tidak akan berani membunuh Katerina ini, karena jika sampai itu terjadi,
Agent Keen tidak akan pernah memaafkan Reddington ini yang sudah membunuh ibunya. Katrina yang yakin Reddington tidak akan membunuhnya mencoba untuk beranjak pergi, tapi Reddington yang melihat kedatangan Agent Keen dan tak ingin Katrina menyampaikan apapun kepada Agent Keen, Reddington pun pada akhirnya melakukan ini. Nungguin ya. Dan di sini kira-kira apa yang akan Reddington lakukan? Dan saya yakin kalian pasti sudah bisa menebaknya. Yaps, inilah yang dilakukan oleh Reddington kepada Katrina. Itu di mana Reddington akhirnya membunuh Katrina tepat di depan mata kepala Agent Keen, yang membuat Agent Keen terlihat sangat-sangat sedih, dan pastinya akibat kejadian ini Agent Keen akan sangat-sangat membenci Reddington ini. Di mana setelah pembunuhan itu terjadi, anak buah Reddington pun segera membersihkan TKP pembunuhannya agar seolah-olah tidak ada pembunuhan yang terjadi di sini. Lalu Agent Keen ditinggalkan begitu saja. Dan itulah scene penutup untuk season 7 episode terakhir ini. Dan apakah yang akan dilakukan Agent Keen selanjutnya setelah melihat ibunya dibunuh di depan matanya oleh Reddington? Dimana untuk hal itu kita hanya bisa menyaksikannya di season 8 nanti. Dan untuk itu, jika Anda masih ingin tetap saya melanjutkan cerita The Blacklist ini ke season 8, pastikan penuhi kolom komentar video ini dengan caption "Lanjut ke season 8". Dan pastikan juga untuk like video ini bagi Anda semua yang sudah menontonnya hingga detik ini, agar saya tambah semangat untuk terus melanjutkan cerita The Blacklist ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum, sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya, yaitu di season 8. Selamat datang, assalamualaikum.